Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi mengenai masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, yaitu sebagaimana tadi pernah saya katakan ya, bahwa kebiasaan bangsa Arab yang memiliki wilayah yang tandus, wilayah yang sangat sulit untuk melakukan cocok tanam ya, untuk melakukan produksi ya, sehingga mereka lebih cenderung memilih mata pencariannya sebagai pedagang ya, karena memang menjadi pedagang itu lebih mudah dibandingkan dengan bercocok tanam gitu kan. Nah, akan tapi menjadi pedagang pada saat itu bukanlah sesuatu yang mudah juga ternyata teman-teman ya. Ternyata mereka juga harus ya berhadapan dengan kondisi masyarakat yang kacau ya. Kacau itu maksudnya belum ada keamanan yang menunjang gitu ya. Belum ada keamanan yang menunjang dan bahkan saling menyerang gitu ya. Saling merampok, merompak ya. Karena memang pada saat itu belum ada istilahnya apa ya? Mungkin kalau sekarang dewan keamanan kali ya. Ya ada dewan keamanan pun juga nggak aman juga gitu kan. Apalagi nggak ada gitu kan. Belum ada sesuatu yang memayungi mereka dalam hal keamanan. Kan tapi ada satu keistimewaan yang dimiliki bangsa Arab, khususnya orang Quraisy ya, suku Quraisy. Mereka diberikan keistimewaan sebagai pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah ya. Nah, keistimewaan ini adalah keistimewaan yang tidak bisa kalau dibilang tuh tidak bisa diganti dengan apapun. Kenapa? Karena gini teman-teman, ada satu hal yang harus diketahui teman-teman ya. Jadi Ka'bah itu ya awalnya itu adalah pusat peribadatan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam aja ya. Pada awalnya orang Yahudi, Nasrani itu ke Ka'bah ya awalnya ya. Berjalannya sejarah waktu ya. Kalau Yahudi itu kalau nggak salah mulai berhenti ke Mekah atau Ka'bah itu ketika mereka menjumpai berhala di Ka'bah ya. Mereka menjumpai berhala di Ka'bah, mereka pada saat itu akhirnya memutuskan untuk tidak ke Ka'bah lagi karena mereka menilai, orang Yahudi itu menilai Ka'bah sudah ternodai gitu kan. Nah, begitu pula Nasrani pun juga demikian ya. Nah, tapi di balik itu semua ternyata mengandung hikmah juga ya. Itu seperti seleksi. Seperti seleksi juga sebenarnya, tapi seleksi secara alamiah juga ya. Nah, karena mereka diberikan keistimewaan sebagai pelayan haji gitu ya, pelayan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga mereka diberikan keistimewaan dan mereka dianggap orang-orang yang kalau dibilang tuh privilege ya, pilihan gitu ya. Dianggap sebagai orang-orang pilihan sehingga mereka tidak diganggu ya dalam perjalanan mereka, terutama dalam melakukan perdagangan mereka tidak diganggu karena mereka dianggap orang-orang khusus sebagai orang-orang istimewa yang memelihara rumah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Oleh karena itulah di dalam Quran surat Al-Quraisy ya, di sana dikatakan bahwa sepatutnya orang-orang Quraisy itu mereka bersyukur gitu kan. Kenapa? Karena mereka diberikan kelebihan sebagai penjaga rumah Allah itu, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang itu jadi aman gitu kan. Kalau mereka tidak dipilih sebagai orang suku yang memelihara Ka'bah, ya mereka akan bernasib seperti suku-suku yang lainnya, ya. Dan bahkan begitu pula ketika Islam ya, ketika Islam sudah berhasil menaklukkan Mekah ya, maka secara otomatis suku-suku di sekeliling Quraisy itu mereka satu persatu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena dianggap suku Quraisy itu adalah kepala dari seluruh suku-suku yang ada di Jazirah Arab ya. Nah, begitulah dalam perdagangan gitu ya. Dalam perdagangan bangsa Quraisy ini diberikan keistimewaan gitu kan, karena memang mereka sebagai pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika terjadi peristiwa penyerangan terhadap Gajah Abraha ya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan burung, sebenarnya bukan ababil itu bukan nama ya, sebenarnya itu adalah sekelompok burung itu namanya ababil gitu ya.
Jadi ababil itu bukan nama ya. Apalagi sekarang ababil apa di film apa ababil, ABG Habil ya, kan ya. Nah, jadi mereka lebih diistimewakan lagi setelah terjadi peristiwa tentara bergajahnya Abraha itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih dibilang itu jadi orang yang terpandang sekali gitu ya, suku Quraisy ya, karena dianggap langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung gitu kan. Nah, jadi lebih istimewa lagi mereka gitu ya. Nah, itulah kebiasaan berdagang bangsa Arab ya, khususnya Quraisy ya, orang-orang Quraisy. Nah, itu mereka melakukan perdagangan karena memang kondisi alamnya seperti itu dan juga mereka mendapatkan keistimewaan gitu ya. Nah, lalu ketika masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai menjadi Nabi dan Rasul ya. Nah, Rasulullah SAW ya, sebagaimana pernah saya sampaikan mengenai Rasulullah itu di pertemuan yang kelima ya saya, yaitu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim ya, pada saat umur 6 tahun menjadi piatu ya, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ya, lalu diasuh lagi oleh pamannya dari umur 8 tahun ya, dari umur 8 tahun kakeknya meninggal ya oleh Abu Thalib ya. Nah, Abu Thalib ya adalah seorang yang dibilang tuh kurang mampu ya, walaupun Abu Thalib juga sebagai pedagang, tapi karena kondisi keluarga Abu Thalib itu kurang mampu ya, Rasulullah pun sebagai keponakannya ya pun juga merasa dibilang tuh prihatin gitu ya melihat kondisi pamannya gitu, sehingga beliau pun juga tidak mau terus-menerus membebani pamannya itu gitu ya, tidak mau membebani pamannya itu. Dan beliau dari umur belasan tahun itu sudah mulai menggembala kambing ya, walaupun ternyata itu juga sebagai kalau menggembala kambing itu ternyata salah satu ciri khas Nabi dan Rasul ya, pasti pernah menggembala kambing ya. Dan bahkan para pemimpin Islam ya seperti Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu pun juga melakukan hal yang sama, yaitu menggembala kambing. Jadi ada pelajaran dalam menggembala kambing itu ya, yaitu akan memiliki jiwa kepemimpinan ya, memiliki jiwa kepemimpinan dalam menggembala kambing. Gembala kambing itu bukan lahan yang sempit ya, lahannya sangat luas gitu kan, sehingga membutuhkan kalau dibilang tuh kesabaran dan ya benar-benar bisa berkomunikasi dengan alam gitu ya. Nah, itu ya Rasulullah ketika masa mudanya beliau menggembala kambing, lalu dari menggembala kambing itu beliau mulai berdagang ya secara kecil-kecilan itu, mengelola harta harta dari para janda kaya yang mungkin tidak memiliki keahlian dalam mengelolanya, dan dia membantunya gitu kan dalam mengelola harta tersebut gitu kan. Dan terus berkembang ya sampai terkenal ya, Rasulullah tuh sampai terkenal sebagai seorang al-amin atau seorang yang jujur ya, seorang yang memiliki karakteristik ya kejujurannya, dan akhirnya Khadijah radhiyallahu anha tertarik ya untuk mempercayakan sebagian dari modalnya itu untuk dikelola oleh Rasulullah ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengelola harta Khadijah ya, modal dari Khadijah radhiyallahu anha dengan sangat baik gitu ya, sampai mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang yang biasanya gitu ya, orang yang biasanya. Nah, lalu Rasulullah pun juga melakukan ekspedisi perdagangan ke negara-negara lain ya, bahkan secara kalau dibilang itu internasional ya, perdagangan internasional, mungkin dalam kalau dibilang tuh masih dalam yang kalau sekarang tataran yang sederhana ya. Kalau sekarang itu kan perdagangan internasional itu dengan berbagai macam teknologi gitu ya. Tapi ya karena memang belum ada kondisi seperti itu ya,
masih manual lah istilahnya ya. Tapi dari segi substansi sama ya, perdagangan internasionalnya sama. Dan bahkan konsep-konsepnya pun juga sama, yaitu tidak adanya pajak ya, antar wilayah gitu kan, tidak adanya proteksi gitu kan. Nah itu konsep-konsep perdagangan internasional yang pernah ada dahulu kala dan sekarang pun juga sama ya. Nah dari yang Rasulullah SAW lakukan ini ya, akhirnya menjadi sebuah teori ya, kalau sekarang dijadikan sebuah teori ya, berdasarkan kalau dibilang tuh ilmunya itu ilmu induktif ya, jadi dari suatu kejadian-kejadian ya, dan diakhiri dengan suatu kesimpulan, yaitu teori ya. Nah, pengertian di sini kita akan bahas apa itu ekonomi Islam, apa itu teori produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, dari apa yang Rasulullah SAW lakukan ya, akhirnya menjadi suatu teori, menjadi sesuatu yang bisa dijadikan rumusan-rumusan gitu ya. Rumusan-rumusan secara ilmiah ya. Rumusan-rumusan secara ilmiah dalam teori ekonomi Islam. Walaupun sebenarnya ini ada di dalam mata kuliahnya sendiri sebenarnya. Ekonomi Islam di Pancasila itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Itu ada secara lebih detailnya ya. Kalau di sini kita hanya sebagai kalau dibilang itu pengantar kali ya. Ya istilahnya yang penting tahu aja dulu gitu ya. Dalam pendidikan agama Islam ini ya. Kalau lebih detailnya ya nanti ada di mata kuliah ekonomi Islam ya. Nah, ekonomi Islam itu apa sih? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Falah itu kemenangan dunia dan akhirat ya. Kemenangan dunia dan akhirat. Karena itu ketika azan ya, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan dunia dan akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku, kecenderungan dari fitrah manusia, ya, dan dalam ekonomi Islam kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi dengan dasar-dasar nilai ilahiyah. Ya. Nah, sistem ekonomi Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam raya termasuk bumi beserta isinya itu cukup untuk manusia. Nah, ini yang menjadikan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional ya teman-teman ya. Dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis yaitu sering sekali kita katakan bahwa masalah ekonomi karena adanya keterbatasan sumber faktor produksi gitu kan. Nah, tapi dalam ekonomi Islam tidak seperti itu ya. Ekonomi Islam memandang bahwa sumber faktor produksi itu sudah terpenuhi, Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia ya. Nah, hanya saja yang akan menjadi permasalahannya itu ya dalam ekonomi konvensional ya. Oh ini dalil-dalilnya ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan manusia yang yaitu yang di langit dan yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada yang bunyinya bisa dipakai untuk menghangatkan dan berbagai manfaat-manfaat lainnya. Lalu dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan, tanaman-tanaman, zaitun dan segala macamnya. Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Artinya manusia itu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhannya. Nah, oleh karena itu ada istilah needs, wants, dan faktor produksi ya. Needs itu kebutuhan, wants itu keinginan, dan sumber faktor produksi. Dalam teori ekonomi konvensional, antara needs dan wants ini dia tidak ada batasan atau dalam artinya diartikan sama gitu ya, padahal berbeda ya. Needs dan wants itu berbeda. Needs itu kebutuhan, wants itu keinginan ya. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, dalam ekonomi konvensional, needs dan want ini dianggap satu satuan yang sama gitu. Kadang-kadang diterjemahkan bahwa permasalahan ekonomi muncul akibat dari adanya kebutuhan yang tidak terbatas gitu kan. Disandingkan dengan sumber faktor produksi yang terbatas. Padahal ya, maksud dari kebutuhan itu adalah keinginan ya.
Sebenarnya itu keinginan yang tidak terbatas. Ada beberapa buku yang menulis itu keinginan yang tidak terbatas, dan ada buku lain yang menuliskan kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga rancu antara keinginan dan kebutuhan. Padahal berbeda ya. Yang namanya keinginan dan kebutuhan itu beda. Yang namanya keinginan itu sesuatu yang tidak terbatas ya. Kita kalau punya satu mobil Mercy mungkin pengen punya dua, mungkin punya tiga. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis ya dinyatakan bahwa apabila manusia sudah memiliki satu lembah emas, maka dia ingin punya dua lembah. Apabila dia ingin punya dua lembah emas, dia pengen punya tiga lembah emas. Sampai seterusnya ya tanah itu menutup mulutnya. Artinya apa? Sampai dia mati baru tuh manusia itu akan terhenti keinginannya itu. Ya, dalam hadis lain di kitab Riyadhus Shalihin kalau salah ya, itu ada Rasulullah SAW itu menarik sebuah garis ya, lalu ada rintangan-rintangan garis itu. Nah, di akhirnya itu ada satu rintangan yang tidak bisa ditolak ya dalam membatasi keinginan, yaitu kematian ya. Nah, itulah ya, keinginan itu memang tidak pernah bisa dibatasi ya. Contoh aja misalkan kalau ketika lagi bulan puasa nih ya, pasti ketika menjelang azan maghrib ya, sebelum maghrib pasti itu pengen makan semua makanan yang ada di depan kita, termasuk mungkin mejanya kalau bisa dimakan juga kali gitu ya. Saking keinginan itu saking menggebu-gebunya gitu kan. Udah mejanya bisa dimakan, saya makan juga nih gitu. Nah, tapi begitu beduk maghrib ya, baru masuk lontong 1, bakwan sama teh manis, kurma 3, itu udah kenyang ya. Itu pun juga udah banyak tuh ya. Lontong, teh manis, bakwan, kurma itu udah banyak tuh ya. Kadang-kadang baru makan lontong aja udah kenyang gitu kan. Nah, itu namanya kebutuhan ya, itu namanya kebutuhan manusia ya. Yang namanya kebutuhan itu nggak akan bisa nggak akan bisa ini kan ya, dia akan terbatas gitu kan. Dia akan terbatas, kebutuhan manusia akan terbatas. Bagaimana dalam hukum ekonomi itu ada namanya hukum Gosen ya. Hukum Gosen kan, hukum Gosen 2. Jadi orang yang habis lari maraton ya, lalu dia minum 1 gelas air, dia akan memiliki kepuasan yang maksimal. Begitu dia minum lagi air yang kedua, yang di gelas yang kedua, dia kepuasannya turun. Minum di gelas yang ketiga, kepuasannya makin turun ya. Seterusnya kalau dia minum terus, yang ada malah jadi minus, dia malah muntah gitu kan. Nah itulah ya, ternyata suatu yang yang membuat manusia itu enak itu justru malah ketika terbatas ya, dibatasi oleh kebutuhan itu ya. Ketika manusia itu nggak butuh ya sudah gitu kan, itu akan menjadi mubazir ya. Nah, kalau kita hidup berdasarkan pada kebutuhan, maka sumber faktor produksi ini akan melimpah, teman-teman ya. Kalau kita menggunakan pendekatannya itu kebutuhan, sumber faktor produksi ini akan melimpah. Kenapa? Karena manusia itu terbatas ya. Yang tadi saya bilang ya kan. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan pada keinginan, sumber faktor produksi akan habis dan bahkan minus. Karena satu orang akan menguasai banyak sumber faktor produksi. Nah, inilah ya yang menjadi permasalahan dalam ekonomi Islam, yaitu bagaimana mendistribusikan sumber faktor produksi ini secara baik dan benar ya. Nah, ini adalah prinsip ekonomi Islam ya, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, lalu implementasi zakat, penghapusan riba dan menjalankan usaha yang halal. Nah, kalau dalam ekonomi konvensional ya, prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya atau dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya ya, untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya ya. Itu ekonomi konvensional. Dan itu teori itu sebenarnya juga berdasarkan pada pandangan-pandangan ahli-ahli ekonomi konvensional yang sebelum-sebelumnya seperti Adam Smith ya, lalu siapa tuh Jeremy bukan Jeremy Thomas bukan ya, lupa saya tuh ya, nanti ya itu di mata kuliah ekonomi Islam ya. Apa ini kita kan sebenarnya pendidikan agama ya, cuma ada sedikit bahas ekonomi Islam.
Nah, ini prinsip ekonomi Islam. Lalu bagaimana produksi dalam sudut pandang ekonomi Islam? Ya. Nah, pertama, apa sih produksi itu? Produksi itu siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang dan jasa, ya, dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu dengan tujuan utama, ya. Pertama, ya, produksi dalam Islam itu harus menciptakan manfaat utility untuk memaksimalkan keuntungan produksi, ya. Memang maksimumkan keuntungan itu diperbolehkan, ya, tapi bukan tujuan. Perusahaan selalu diasumsikan untuk maksimumkan keuntungan dalam produksi, ya. Penekanan pada maslahah dalam kegiatan ekonomi. Nah, masalah itu maksudnya kemanfaatan secara umum, ya. Contohnya misalkan gini, ada dua dua sektor, ya. Misalkan sektor perkebunan, ya, sawah, ya, perkebunan dengan otomotif, ya. Kalau dilihat dari risiko, ya, kalau dilihat dari risiko perkebunan atau persawahan, ya, sawah, ya, itu lebih tinggi, ya, daripada otomotif, ya. Kegagalannya itu lebih tinggi sektor perkebunan daripada otomotif. Walaupun sama-sama memiliki resiko, ya. Dan bahkan bisa jadi modalnya pun bisa jadi lebih besar di sektor perkebunan. Kenapa? Karena membutuhkan perawatan, ya. Kalau otomotif itu kan memproduksi, ya, lalu dijual udah gitu kan. Tapi kalau perkebunan sawah itu kan dia butuh perawatan sampai barang itu sampai ke tangan konsumen. Itu kan panjang tuh, ya. Mulai dari menanam bibit, mulai dari memelihara sawahnya itu, padinya itu kan, lalu dijualnya pun juga ternyata nggak bisa langsung ke tangan konsumen, ya, dan itu pasti butuh modal yang besar. Tapi kalau dari sisi kemaslahatannya, ya, itu yang lebih maslahat yang sawah tadi, ya, bukan otomotif. Apakah orang itu manusia? Jadi pertanyaan kan gini, manusia tuh kalau suruh milih, ya, dalam keadaan lapar, dia tuh mau dikasih satu piring nasi atau satu mobil Mercy, ya. Dalam artian di sini kalau milih kan, ya saya pilih Mercy, Pak, gitu kan. Mercy-nya saya jual, saya beli nasi. Enggak, maksudnya begini, ini langsung dimakan loh, ya, ini langsung dimakan, nggak boleh dijual, nggak boleh dijual. Ini kalau misalkan logikanya ini, ya, coba nih Muhammad Fawaz Cezar. Muhammad Fawaz Khaizar, ya. Halo? Suara saya kedengeran nggak dari tadi nih? Mas? Wah, tidur kayaknya. Ayo Fawaz, dalam hitungan ketiga dianggap tidak hadir nih. Was? Ya, Pak. Ya. Saya tanya, kamu kalau suruh pilih nih, ya, ini dalam catatan, ya, dalam catatan nggak boleh dijual, ya, nggak boleh dijual. Artinya ini harus langsung dikonsumsi, ya, harus langsung dimakan, ya. Nih misalkan nih, ya, saya kasih satu, kamu suka makan apa, Was? Apa ya, Pak? Mie paling, Pak. Mie, ya, makan mie, ya. Kamu suka makan mie. Saya kasih pilihan, ya, ini langsung dimakan, ya, nggak boleh ada yang dijual dulu, ya, nggak boleh, ya. Kamu Ya, Pak. Pilih mana? Mau makan mana nih? Satu piring mie, ya, atau makan satu buah mobil Mercy? Satu piring mie, Pak. Nah, mie kan? Nah, mie. Nah, artinya apa? Kemaslahatannya, mie itu lebih penting daripada mobil, ya. Walaupun secara mungkin kalau dijual, ya, pasti mahalan mobil, ya. Tapi Iya, kalau Pak. sisi kebutuhan, ya, dari sisi manusia, ya, kebutuhan primer pokoknya, atau dalam bahasanya itu daruriyatnya itu
ya pasti makanan pokok lah yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu kan. Nah, jadi itu ya kemaslahatannya itu ya. Nah, jadi ya harus didahulukan ya, kemaslahatan itu harus didahulukan tadi ya antara padi dengan mercy gitu kan. Ya walaupun mungkin mercy itu ya resikonya lebih kecil ya kan, otomotif itu mungkin lebih kecil daripada makanan pokok. Tapi kemaslahatan dari barang itu ya beras itu lebih maslahat daripada mobil gitu kan. Nah, jadi dalam berproduksi secara Islam itu harus memperhatikan kemaslahatannya juga gitu ya. Bukan hanya dari sisi barangnya ya. Perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan perusahaan, harus memikirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kegiatan produksi merupakan ibadah ya. Nah, prinsip produksi dalam Islam ya. Nah, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam sesuai dengan maksud syariah tadi ya. Jadi harus melihat yaitu 5 hal pokok ya. Menurut Imam Al-Ghazali 5 hal pokok itu adalah melindungi agama, melindungi akal, jiwa, keturunan dan harta ya. Nah, juga dalam memprioritaskan juga harus melihat pada daruriyat, lalu hajiat dan tahsiniyat ya. Daruriyat itu adalah hal yang sangat pokok ya tadi ya, seperti beras tadi ya. Antara beras dengan otomotif gitu ya, pasti lebih daruriyat ya beras gitu kan. Orang akan makan mobil gitu kan, orang tuh makannya nasi bukan mobil atau motor atau semen ya, bukan gitu kan. Nah, pasti orang tuh butuhnya beras gitu kan. Lalu kegiatan produksi harus perhatikan keadaan aspek sosial masyarakat, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf. Ya, jadi harus perhatikan adanya unsur-unsur sosial ya. Unsur-unsur sosial. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros berlebihan ya, dan menjaga lingkungan ya. Itu juga harus diperhatikan, tidak boleh memproduksi barang menimbulkan limbah yang membahayakan gitu ya. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik, pengelola, manajemen dan buruh ya. Nah, ini prinsip-prinsip dalam produksi dalam Islam ya. Tujuan produksi memenuhi kebutuhan setiap individu, bahwa aktivitas produksi hendaknya memberikan nilai pada kebutuhan masyarakat, mewujudkan kemandirian umat. Nah, jadi tidak tergantung ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah, beliau melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu salah satunya adalah membuat produksi barang sendiri ya. Karena memang pada saat itu Madinah dikuasai oleh orang Yahudi ya. Bahkan suku-suku asli orang Madinah ya, orang-orang asli Madinah itu dia banyak yang tergantung hidupannya pada orang Yahudi. Nah, artinya apa? Dia menjadi istilahnya pembantu di rumah sendiri gitu loh ya. Padahal dia orang situ, tapi hidupnya tuh tergantung pada orang lain. Nah, saya jadi teringat suatu negeri mana ini ya kayak gini ya. Nah, barang dan jasa yang diproduksi itu adalah barang yang diperjualbelikan secara halal ya. Dan tidak boleh memperjualbelikan barang-barang haram seperti B4, B1, Hammer, nazar. Nazar itu apa sih, kayak judi itu ya, nazar ya. Judi, mengundi nasib dan lain-lainnya ya. Nah, ini sumber faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, keahlian, modal ya. Ini adalah sumber faktor produksi dalam Islam ya. Sama seperti konvensional ya. Yang membedakan itu adalah bagaimana permasalahannya ya, bagaimana permasalahannya. Oke, ini kita tinggal 1 menit lagi. Nanti apabila putus kita mulai aja lagi ya. Kalau memang ternyata belum selesai ya, nanti kita masuk lagi ya. Lalu konsumsi dalam Islam. Nah, dalam konsumsi dalam Islam ini pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, alat-alat hidup yang media informasi dan lain-lain. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani ya, sehingga mampu memaksimalkan kemanusiaannya
sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bagian dunia dan akhirat, itu falah ya. Waktu dengan 1 menit lagi ya.